Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan mengenai bagaimana Bapak dan Ibu nanti menjadi seorang course creator. Apa itu course creator? Course creator adalah akun di iLearn FK Unan yang memiliki kemampuan untuk membuat suatu kursus atau kelas. Dalam hal ini contoh konkretnya adalah bisa membuat kursus kelas blog yang sedang berjalan. Contoh blog 1.1 semester ganjil 2020-2021 yang nanti di dalamnya bisa memuat dosen-dosen, materi-materi serta mahasiswa di dalam. Sehingga sangat penting sekali bagi Bapak dan Ibu course creator untuk mengetahui step-step dan prosedur bagaimana melakukan pembuatan kursus. Yang pertama Bapak dan Ibu lakukan adalah Bapak dan Ibu harus masuk ke fk.ilearn.unan.ac.id yang kemudian nanti akan masuk ke dalam iLearn-nya dengan menggunakan akun portal. Ya, kita login menggunakan akun portal. Maka tampilan login adalah seperti ini, tampilan pertama. Ya, Bapak dan Ibu bisa lihat semua tampilannya. Di situ juga sudah ada beberapa video tutorial yang sudah kami buatkan. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu lakukan adalah cari di mana tempat nantinya kursus itu akan dimasukkan. Di sini ada beberapa kategori. Yang berurusan dengan kategori adalah course manager, admin di tingkat fakultas. Bapak dan Ibu course creator nantinya fungsinya adalah membuatkan kursus di dalam kategori-kategori yang sudah ada. Nah, kalau kita mau mengisikan di kedokteran, Bapak dan Ibu klik X1 pendidikan dokter. Kemudian ada mata kuliah dan blog di situ, MKWU, FOME, Medlit dan sebagainya. Saya ambil contoh, ini adalah blok yang akan berjalan, blok 2.1. Maka Bapak dan Ibu klik 2.1 semester ganjil 2020-2021. Kemudian apakah ada praktikum di situ atau kuliah pengantar? Kalau Bapak dan Ibu koordinator blok akan membuat kuliah pengantar, klik di kuliah pengantar. Bapak dan Ibu pengelola praktikum, maka klik di praktikum. Dan nanti di situ Bapak dan Ibu sudah bisa membuatkan course-nya. Saya ambil contoh membuatkan kuliah pengantar. Ini tampilan awal ketika belum ada course satupun pada kategori tersebut, maka Bapak dan Ibu bisa meng-add a new course. Untuk biar seragam dan memudahkan melakukan tracing terhadap kursus iLearn yang ada di FK Unan, maka penamaan full name dan short name-nya nanti akan dibuat sesuai dengan kerangka yang sudah saya berikan ini. Jadi karena ini adalah blok 2.1, kita klik blok 2.1. Kemudian kita tuliskan kuliah pengantar. Kuliah pengantar blok 2.1 semester ganjil 2020-2021. Nanti di short name kita copy hal yang sama. Tidak akan diletakkan di sini. Sebisa mungkin kita usahakan untuk course start date-nya adalah minimal seminggu sebelum kita mulainya blog, supaya Bapak dan Ibu dosen nanti bisa memasukkan bahan, mahasiswa bisa masuk ke dalam dan bisa melihat bahannya sebelum kita mulai blog. Yang lain kita kosongkan saja, tidak perlu diisi. Ini dikosongkan. Kita yang penting save change terlebih dahulu. Nah, nanti otomatis akan langsung masuk ke sini. Bapak dan Ibu perlu memasukkan nama-nama dosen yang terlibat di dalam kursus tersebut. Kalau dalam hal ini adalah judulnya kuliah pengantar blok 2.1, maka Bapak dan Ibu harus memasukkan
nama-nama dosen yang menjadi dosen pemberi KP. Saya ambil contoh saja terlebih dahulu. Saya masukkan nama. Oke, ya. Ini contoh. Kemudian saya masukkan nama Hendra. Eka. Maka Bapak dan Ibu masukkan semua sampai selesai. Kita ubah assign role-nya ke teacher tadi. Finish. Maka nanti semua dosen pemberi KP akan tampak di sini. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang tidak bisa menemukan dosen pemberi KP-nya di sini, di enroll user, ambil contoh saja nama Adin. Ketika misalnya kita tidak ketemukan nama dosen pemberi KP-nya di situ, kemungkinan adalah apakah si dosen belum pernah login di iLearn. Kita bisa minta Bapak dan Ibu dosen untuk login di iLearn terlebih dahulu supaya namanya sudah tercatat terekam di dalam iLearn FK Unan. Nah, setelah selesai memasukkan semua dosen, maka Bapak dan Ibu lakukan adalah mengklik enrollment methods di sebelah kiri ini. Di administration ada enrollment method. Gunanya apa? Kita memastikan bahwa mahasiswa bisa masuk secara mandiri ke dalam kursus. Jadi ketika nanti kita berikan link kursusnya, mahasiswa bisa masuk ke dalam kursus yang kita buat ini secara mandiri tanpa kita perlu invite karena jumlah mahasiswa yang cukup banyak ya. Di sini kita bisa lihat ada self enrollment student. Kita bisa lihat tanda mata yang digaris, kita klik saja enable di situ supaya memungkinkan mahasiswa masuk ke dalam kursusnya dengan baik. Kita bisa membuat satu metode yang lain, kita bisa self enrollment kan yang lain, atau kita bisa batasi berapa jumlah mahasiswa di dalam kursus, tapi ini mungkin untuk nanti fokus pertama adalah ini dulu. Setelah nanti sampai selesai di sini, ini Bapak dan Ibu sudah menyiapkan kerangka awal untuk bisa mahasiswa dan dosen masuk. Nanti untuk bisa mengetahui, mahasiswa bisa mengetahui, sebenarnya kita bisa membantu mahasiswa dengan klik kanan di atas sini, copy link address, kemudian berikan ke mahasiswa. Atau kita suruh saja mahasiswa langsung masuk ke akun iLearn blok 2.1, mereka akan bisa mencari. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam kerangka bloknya. Tampilan awal adalah begini, kosong, ya, tidak ada topiknya, total semua 16 sesuai dengan default dari LPTIK. Maka kita bisa bantu, yang pertama kita lakukan kalau kita mau mengubah-ubah adalah turn editing on. Oke, nanti akan kelihatan semua di sini, news forum, topik 1 dan sebagainya. Setelah ini selesai, sebenarnya tugas Bapak dan Ibu sebagai koordinator blog tinggal sedikit lagi. Hampir selesai. Bapak dan Ibu bisa membantu membuatkan judul KP di sini. Ini adalah topik 1. Kalau kita menggunakan kode KP, maka kita bisa membuatkan kode KP dengan judul topik KP-nya tersebut. Bapak dan Ibu klik edit summary di sini. Kemudian pada use default section name dihilangkan centangnya. Kemudian buatkan KP 2.1 minggu 1 kuliah 1. Ini adalah kode KP. Kemudian buatkan nama pemberi dosennya. Saya ambil contoh saja nama saya. Kemudian buatkan topik KP-nya. Ini saya contoh saja dasar EKG. Kalau Bapak dan Ibu sudah punya video, bisa masukkan di sini seperti cara pembuat video. Tapi yang penting ini dulu kita ubah, maka save change. Kemudian akan berubah seperti ini, KP oleh saya, judul dasar EKG. Mau judul dulu boleh,
pemberi KP belakang boleh, silahkan ya. Yang penting bisa memberikan informasi kepada mahasiswa ataupun kepada dosennya untuk tahu di mana nanti si dosen harus memasukkan bahan. Dan begitu seterusnya. Topik 2 kita ubah lagi. Ini saya buatkan contoh saja KP 2.1.1.2 dan seterusnya ya. Mau tambahkan nama nanti dan judul kuliah, silahkan seterusnya. Nah, karena ini topik sudah disetting 16, Bapak dan Ibu bisa menambah topik lagi untuk mencukupkan jumlah KP kita di satu blok tersebut. 17 dan seterusnya sampai nanti jumlah KP-nya tercukupi. Oke. Nanti Bapak dan Ibu melengkapi itu supaya nanti si dosen tinggal melanjutkan. Ataupun sebenarnya kalaupun mau Bapak dan Ibu dosen yang membuatkan ini juga lebih baik. Cuma untuk awal mungkin Bapak dan Ibu memberi course creator ataupun koordinator blog yang membantu. Nah, satu lagi yang mungkin diperlukan, Bapak dan Ibu bisa membuatkan sekedar introduksi pada blog ini ya. Jadi pada buku panduan blog sudah ada. Saran saya di edit summary itu buatkan kata pengantar di buku panduan blog, masukkan ke sini supaya mahasiswa tahu blog apa yang akan dijalaninya. Saya biasa begini, kita tinggal tulis selamat datang di blog 2.1. Jadi Bapak Ibu bisa copy dari file ya. Pada blog 2.1 ini kita akan membahas dan seterusnya ya. Jadi bisa di copy dari buku panduan blog, kopikan ke sini, bahkan gambar-gambar pun bisa dimasukkan. Kalau ada gambar ya tinggal insert edit image di sini, upload dan sebagainya, yang nanti akan bisa menjadi halaman pembuka dari kursus Bapak dan Ibu yang bisa membantu mahasiswa mengenali kursusnya secara jelas. Bapak Ibu klik save change. Kemudian buku panduan blog bisa Bapak dan Ibu masukkan ke sini. Add an activity ya. Nanti masukkan file yang ada. Kita bisa masukkan file atau nanti Bapak dan Ibu cukup mengambil filenya ditarik. Saya ambil contoh add buku panduan mahasiswa blog 2.1. Di description kita tuliskan saja buku panduan mahasiswa. Kita boleh centang. Kemudian kita select file, mau drag and drop boleh. Kita bisa drag and drop. Ya. Saya ambil contoh saja di sini ya. Ini anggap contoh ini adalah bahwa ini adalah buku panduan mahasiswa. Maka kita bisa masukkan ke khusus ya. Kita tinggal masukkan, bisa dalam bentuk PDF, kemudian kita langsung save and return to course. Oke, jadi nanti mahasiswa bisa mengambil ini untuk mengambil buku panduan mahasiswanya ya. Saya rasa cukup itu untuk bagaimana Bapak dan Ibu panduan dalam membuat kursus sebagai course creator. Untuk akun course creator nanti akan kami bagikan kepada semua koordinator blog. Kami sudah mengubah akun Bapak dan Ibu menjadi course creator. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan bisa melakukan pembuatan kursus pada halaman tersebut. Untuk tahu bahwa Bapak dan Ibu itu bisa membuat kursus, mungkin nanti bisa saya lihat panduannya. Kita bisa lihat di kursus awal di sini. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat ada tanda highlight yang lebih buram di sini, itu berarti Bapak dan Ibu sebenarnya adalah course creator. Atau pada saat kita cari tempat di mana Bapak dan Ibu nanti bisa mau membuat kursusnya, ada tulisan add a new course. Kalau Bapak dan Ibu dosen yang hanya teacher, maka add a new course-nya tidak akan ada. Mungkin sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.